Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istighfar Sani, guru IPA SMK Bakti Kencana Kendal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Selanjutnya berdoa lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa urana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz. Apakah kalian hari ini sudah belajar? Sudah. Belajar tentang apa? Pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat. Apakah kalian bahagia mengikuti pembelajaran hari ini? Bahagia. Semangat deh. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Sani akan memberikan motivasi untuk kalian belajar. Ya. Motivasinya seperti rumus pada fisika. Pernah kalian dengar tekanan? Pernah. Tekanan itu di materi apa? Di fluida, ya. Fluida. Tekanan itu rumusnya adalah besarnya gaya dibagi sama luas penampang. Di sini yang digarisbawahi adalah tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Sehingga kalau kalian banyak gaya, maka akan semakin besar tekanannya. Makanya kalian tidak perlu over gayanya. Ya, kalian gunakan gaya sesuai dengan kemampuan kalian. Sehingga tekanannya itu juga akan sesuai dengan gaya yang akan kalian lakukan. Belajar juga. Belajar jangan banyak gaya. Kayak koncoku bisa dengan model seperti ini, gitu ya. Jangan ikut-ikutan. Kalian yang tahu kemampuannya. Supaya apa? Tidak ada tekanan. Are you happy hari ini? Happy. Oke, saya akan mulai pembelajaran hari ini tentang pemuaian pada zat padat. Ya, sebelumnya Bu Sani sudah memberikan materi di grup kelas kalian tentang pemuaian pada zat padat. Nah, sebelum pertemuan hari ini kita kemarin belajar tentang suhu dan kalor, ya. Suhu. Kalau kalian mengukur suhu, apalagi kalian anak farmasi, kira-kira menggunakan apa? Telapak tangan? Telapak tangan? Ketika Bu, badanku panas, terus nanti tangannya ibunya di kepala, gitu ya? Iya. Iya. Harusnya apa yang diambil? Termometer. Iya, kemarin kita sudah belajar tentang suhu. Kemudian ada kalor. Nah, kalor ini nanti berkaitan dengan pemuaian pada zat padat, ya. Kalor itu apa tahu kemarin? Kalor adalah Panas. panas. Iya, benar sekali. Nah, di sini Bu Sani akan menampilkan materi kita hari ini. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep pemuaian pada zat padat. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis
pengaruh kalor dengan Terhadap ukuran zat padat. Yang terakhir, siswa mampu mengaplikasikan konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalian pernah lihat orang memasang jendela tidak pada rumah? pernah Bagaimana ukurannya? harus sama. Harus sama. Harus sama antara apa? Kaca sama tempatnya. Iya. Coba kita lihat di video yang akan bisa ditampilkan. Laba-laba. Kaca jendela. Kebetulan di sini dikasih sebelah minimal jadi untuk jendela pastikan Beda ukuran ya antara kaca jendela yang dibuat dengan tempatnya. Nah, kira-kira kenapa dibuat seperti ini? Gitu ya. Nah, agar kacanya bisa masuk. Terus kalau nanti kelonggaran kacanya jatuh. Iya enggak? Nah, rumusnya bagaimana ini? Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum. Ya, pemasangan kacanya ini nanti sesuai dengan aplikasi dari materi pemuaian pada zat padat. Oke, di sini Bu Sani akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Deretan sini, ini ya, 1, 4 anak, yang 2 gabung sini, ya. Terus ini sisanya sini sama sini, ya. Ini berarti silakan gabung. Iya. Nah, di sini kalian sudah mendapatkan lembar kegiatan belajar ya. Silahkan kalian lihat dulu ya. Instruksi atau prosedur pelaksanaan praktikumnya. Silakan. Ini mau gabung ke situ atau itu yang ke situ? Ini. Ya. Oke. Sudah? Tolong di ini. Ya. Ya. Sudah dibaca LKPD-nya? Lembar kerja peserta didiknya sudah dibaca? Sudah. Di situ nanti ada bahannya. Ada apa saja bahannya? Ada apa saja? Bahannya ada 1. Kawat aluminium, 2. Kawat besi, 3. Kawat tembaga, 4. Penjepit, 5. Mistar, 6. Pembakar spiritus, 7. Termometer, 8. Stop gas. Ya, itu nanti adalah alat bahannya kita untuk melakukan praktikum. Selanjutnya, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Silakan dibacakan. Istia, Bapak. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep pemuraian. Terus yang kedua, Siswa mampu menganalisis pengaruh kalor. pengaruh kalor dengan Tahap ukur 2 zat padat.
Yang ketiga, siswa mampu terhadap ukuran zat padat. Siswa mampu mengaplikasikan konsep pemuraian dalam kehidupan. pemuaian pada Kehidupan. sehari-hari. Ini adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuannya adalah memahami konsepnya, kemudian mengetahui hubungan antara kalor dengan apa? Perubahan wujud zat, ya, dengan pemuaiannya. Yang ketiga, kalian mengetahui aplikasi dari pemuaian di kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira hipotesis dari tujuan itu apa? Coba Zahira. Tujuan apa rumusan masalah yang pertama untuk menjawab tujuan apa konsep apa untuk memahami konsep ya konsep pemuaian. Berarti rumusan masalahnya adalah Apa pengertian pemuaian? didengarkan. Apa pengertian pemuaian? Tujuannya adalah memahami konsepnya. Berarti kalau rumusan masalahnya apakah pengertian dari pemuaian, bisa ya? Untuk yang kedua, rumusan masalah yang kedua, silakan Sita. Bagaimana pengaruh kalor terhadap ukuran benda? Ya, rumusan masalah yang kedua. Tadi yang pertama apa tujuan pembelajaran yang kedua adalah mampu menganalisis pengaruh kalor dengan ukuran zat padat. Sedangkan tadi rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh kalor terhadap ukuran benda. Bisa ya untuk rumusan masalah yang kedua? Bisa. Kemudian yang ketiga, rumusan masalahnya apa, Vel? Ada mic-nya, ya. Bagaimanakah pengertian pemuaian? Dua. Bagaimana aplikasi konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari? Oh, ya. Tadi tujuan yang nomor 3 adalah siswa mampu mengaplikasikan konsep pemuaian pada kehidupan sehari-hari. Nah, rumusan masalahnya seperti apa, Vel? Bagaimana aplikasi konsep konsep pemuaian dalam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sudah menemukan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari konsep pemuaian? Yang kedua, rumusan masalahnya adalah bagaimana hubungan kalor dengan ukuran benda. Terus yang ketiga, bagaimana aplikasi konsep pemuaian pada kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita menentukan rumusan masalahnya, selanjutnya adalah kita melakukan praktikum sehingga kita bisa menjawab rumusan masalah yang sudah kita peroleh tadi. Iya. Di situ ada tabel ya. Nah, Bu Sani akan menjelaskan. Di situ sudah ada langkahnya ya, langkah-langkahnya. Bu Sani akan menjelaskan secara singkat. Ini nanti kalian silakan ambil bahannya. Ya, ada kawat, ada 3 kawat. Ada kawat besi, kawat tembaga sama aluminium. Satu kelompok ambil 3 ya. Nah, kalian ukur panjang awalnya berapa? Pakai penggaris atau mistar. Nah, setelah kalian mengukur ini, ditulis di panjang awal di tabelnya ya. Setelah itu
Setelah diukur, kalian jepit dengan penjepit ya. Jangan dipegang pakai ini. Nanti tangannya sakit. Kalau tidak percaya nanti dicoba ya. Iya. Ini dijepit. Kemudian nanti kalian nyalakan api di sini. Setelah itu ditaruh di atas api. Nah, kalian hitung selama berapa menit di situ? 5 menit ya. Ya. Nah, nanti sebelum kalian meletakkan di atas, ini dijepit sini, ini diukur dulu pakai termometer. Suhu awalnya berapa ditulis. Setelah itu dipanaskan, diukur lagi sama termometer. Suhunya berbeda atau sama, ditulis lagi di situ. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa langsung dimulai praktikumnya. Ya, silakan perwakilan kelompok. Ada yang mengambil bahannya, ada yang sebagian mencatat dan melakukan praktikum. Silakan. Wow, itu apa? Terus. Ini penjepitnya. Kalau anti kamera. Lalu suka kamera. Ini singapa dia sing naik sini kayak kawan. Ini singapa kawat aluminium. Ini 11 coy. 11. Nah, kita tulis 11. Aluminium apa sih aluminium sih? Panjang. Panjang apa? 11. Panjang awal. 11 cm. Nah, kita Pak dengan lagi. Jadi dengan umurnya kayak kita sih.
Untuk kelompok 2 saya punya pertanyaan. Kan tadi disampaikan jika hubungan kalor itu dibanding lurus. Untuk kelompok 2, kelompok kami mempunyai pertanyaan. Tadi kan disampaikan jika hubungan kalor itu dibanding lurus dengan penambahan panjang. Nah, bagaimana rumus secara matematisnya? Tadi kan disampaikan jika hubungan kalor itu berbanding lurus dengan penambahan panjang. Bagaimana rumus secara matematisnya? Jadi pertanyaannya bagaimanakah rumus Secara matematisnya. tentang hubungan penambahan panas dengan perubahan tubuh benda, gitu ya? Ya. Oke, lanjut siapa yang mau bertanya soal kedua? Oh ya. Ya. Jadi Pak untuk bacakan pertanyaan yang kedua. Ini maksudnya seperti ini. Tadi kalian kan melakukan praktikum. Dari data praktikumnya, kenapa hasilnya penambahan panjangnya itu yang paling panjang adalah aluminium? Ya, mengapa aluminium penambahan panjangnya lebih banyak? Seperti itu ya. Oke, yang terakhir, lakukan ya mungkin ya. Silakan, Saudara Bayu. Nomor 2, kita ada pertanyaan. Selain pemasangan kaca jendela, apalagi aplikasi kita belajar pemuaian? Untuk kelompok dua bagaimana? Sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain? Sudah, ya. Ini yang mau menjawab siapa? Berarti ada nomor dari Baik. Ayo silakan. Dijawab pertanyaan kelompok mana yang dijawab? Kelompok satu. Berarti pertanyaannya saja. Oke. Pertanyaan tentang rumus matematisnya. Ya, silakan disimak untuk kelompok satu. Untuk pertanyaan yang ditanyakan, untuk rumusnya adalah penambahan panjang sama dengan panjang awal dikali koefisien muai panjang dikali Silakan perubahan. Mbak Vicky, Mbak. Penambahan panjang sama dengan panjang awal dikali koefisien muai panjang dikali perubahan suhu. Iya. Rumus matematisnya itu adalah delta L sama dengan L0 dikalikan alpha dikalikan delta T. Ya. Delta L itu adalah penambahan panjangnya. Kemudian L0-nya itu adalah panjang mula-mula. Alpha itu adalah koefisien muai panjang. Sedangkan delta T itu adalah perubahan suhu. Ya, di sini jelas. Dari rumus berbanding lurus antara penambahan panjang dengan perubahan suhu. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan Mbak Ferry atau Mbak yang mau menjawab atau Mbak Ferry. Untuk pertanyaan kelompok 4 saya akan jawab. Kelompok 4, ini pertanyaannya Mbak Rahayu. Yang ditanyakan Rel kereta api dan pengisian dan kendaraan. yang ditanyakan adalah contoh ya selain pemasangan kaca jendela. Ada pemasangan pada rel kereta api dan pengisian dan pada kendaraan bermotor. Ini makanya kalian kalau punya sepeda motor, isi ban itu jangan dipenuhi. Ya, nanti kalau siang ya, dia dengan keluar tenang ya. Tapi kalau dari suhunya kecil, baru kita jadi bayar, ya gitu ya. Oke, ini adalah salah satu aplikasi dari lumayan sumpah ya. Tapi kalian sering mui kalau nggak tahu, pokoknya jangan lupa aduh gitu ya kalau isi ban ya. Jangan ya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir dari Mbak Nurul. Siapa yang mau jawab? Bella, oke. Karena nilai koefisien muai paling besar adalah aluminium, yaitu aluminium 26 kali 10 min 11 pangkat min 4 per derajat Celcius. Sedangkan besi 12 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Tembaga 17 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Jadi urutan dari praktek kita, benda yang mengalami penambahan paling banyak dengan waktu yang sama adalah aluminium, tembaga, dan besi. Untuk Mbak Nurul, kenapa kok aluminium ya pertambahan panjangnya itu paling besar? Karena nilai
pertanyaan tadi untuk kelompok 2 ya. Sudah bisa diterima semua? Sudah. Ya. Hari ini kita sudah belajar tentang pemuaian zat padat ya. Tadi ada 3 rumusan masalah ya. Rumusan masalah yang pertama apa? Siswa mampu memahami konsep pemuaian. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian, apa